Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Rahmawati, mahasiswa Universitas Nurul Huda, program studi informatika dengan NIM 2355202027. Pada video kali ini, saya akan presentasikan hasil review dari 3 jurnal yang membahas tentang topik yang sangat relevan saat ini, yaitu digital payment atau pembayaran digital. Mari kita simak video berikut. Untuk jurnal yang pertama, yaitu Analisis Keamanan Sistem Pembayaran Digital terhadap Perlindungan Data Pengguna, jurnal dari Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, volume 4, nomor 4, tahun terbit 2026. Penulis yaitu Nabila Ivananova, Sila Nabila, Farid Rehan Faiza, dan Norita Sinaga. Untuk metode pada artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi literatur yang dipadukan dengan analisis deskriptif. Untuk variabelnya, ini fokus saja pada penelitian ini adalah mekanisme keamanan teknis seperti enkripsi, autentikasi, multifaktor, dan tokenisasi, serta praktik tata kelola perlindungan data pengguna pada sistem pembayaran digital. Tugasnya itu penelitian ini berfokus pada pandang arsitektur sistem informasi dan keamanan siber. Celah yang disorot adalah kerentanan tata kelola data serta rendahnya literatur digital pengguna yang menjadi titik lemahnya keamanan. Dan kesimpulannya, itu mayoritas penyedia layanan telah mengimplementasikan langkah-langkah keamanan esensial seperti enkripsi ujung ke ujung dan verifikasi OTP. Akan tetapi, ancaman terbesar justru muncul dari interaksi pengguna dengan sistem akibat kelalaian dan kurangnya literasi seperti terjebak phishing atau manipulasi psikologis. Penguatan teknologi harus selalu diiringi dengan edukasi keamanan bagi pengguna. Kemudian untuk artikel jurnal yang kedua itu pengaruh digital payment terhadap perilaku konsumen pengguna platform digital payment, studi kasus OVO. Jurnal dari Manajemen Insight, Jurnal Ilmiah Manajemen, volume 16, nomor 1, tahun terbit April 2021. Penulis yaitu Koyatu Rizkiah, Lina Nurnayanti, Risanti Dianur Majdi, Abdul Yusuf. Untuk metodenya ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik analisis regresi linear sederhana menggunakan penyebaran kuesioner pada responden. Untuk variabelnya itu menggunakan variabel bebas atau X, yang artinya penelitian ini ingin membuktikan apakah kelengkapan fitur, kemudahan, dan keamanan dompet digital itu benar-benar berhasil mengubah perilaku konsumen, yakni membuat mereka merasa puas dengan memutuskan untuk terus bertransaksi pada aplikasi tersebut. Untuk gapnya itu berfokus pada sisi konsumen umum dengan sangat spesifik, hanya meneliti pengguna aplikasi OVO saja. Penelitian ini juga memakai perhitungan statistik dari data primer atau kuesioner untuk menarik kesimpulannya. Dari penelitian ini, inovasi digital payment terbukti memiliki pengaruh yang signifikan dan positif sebesar 62,5% terhadap perubahan perilaku konsumen. Perilaku konsumen bergeser dari pembayaran manual menjadi transaksi digital yang dinilai jauh lebih efisien, hemat waktu, dan mudah diakses kapan saja. Kemudian, untuk jurnal yang ketiga yaitu implementasi pemanfaatan digital payment atau e-wallet pada kalangan generasi Z. Jurnal dari Sentry, Jurnal Riset Ilmiah, volume 3, nomor 6, tahun terbit Juni 2024. Untuk penulisnya yaitu Junawan Edi Susanto, Ananda Sevita, Puspita Ayu Maharani, Suci Maharani, Vira Febianti, Muhammad Syah Naufali, dan Ridho Rianto. Untuk metodenya itu menggunakan penelitian kualitatif, khususnya melalui pendekatan studi pustaka dengan mengumpulkan teori dari buku dan literatur terdahulu. Untuk variabelnya, pada penelitian ini mengimplementasikan digital payment atau e-wallet terhadap pola konsumsi dan gaya hidup Gen Z. Gapnya itu artikel ini mempersempit ruang lingkupnya serta khusus pada kelompok usia generasi Z dan lebih menyoroti
faktor psikologis serta sosial anak muda seperti minat mencoba teknologi baru, promo, dan kepraktisan gaya hidup atau cashless tanpa adanya pengukuran kuantitatif. Kesimpulan dari jurnal kedua ini yaitu menunjukkan bahwa e-wallet telah populer dan menjadi gaya hidup keseharian generasi Z. Alasan utama generasi ini mengadopsi pembayaran digital adalah karena praktis atau ease to use, aman, cepat, dan yang paling penting adalah ketertarikan mereka terhadap berbagai penawaran promo atau diskon yang diberikan oleh platform. Kemudian kesimpulan secara keseluruhan itu masih terdapat beberapa kesenjangan penelitian atau research gap di antara ketiganya. Pertama, itu memfokuskan pembahasannya pada arsitektur keamanan teknis dan perlindungan data cyber seperti penggunaan enkripsi dan autentikasi berlapis. Namun, metodenya sangat terbatas pada studi pustaka dan analisis deskripsi tanpa adanya simulasi atau pengujian sistem secara langsung seperti penetration testing pada aplikasi. Jurnal kedua sudah menganalisis pengaruh pembayaran digital terhadap perilaku konsumen secara kuantitatif, tetapi cakupannya masih sangat sempit karena hanya mengatasi objek penelitian pada pengguna satu platform saja, yaitu UFO. Sementara itu, jurnal ketiga itu menyoroti pergeseran gaya hidup atau transaksi digital pada kalangan Gen Z. Namun, pembahasannya murni menggunakan studi pustaka tanpa adanya dukungan data statistik terbaru yang diambil dari lapangan. Dari keterbatasan tersebut, maka masih terbuka peluang besar untuk melakukan riset yang lebih komprehensif. Masih dibutuhkan penelitian lanjutan berbasis data primer yang tidak hanya mengevaluasi keandalan sistem keamanan teknisnya saja, tetapi juga mengintegrasikannya dengan penulis perilaku dan tingkat kepercayaan pengguna berbagai kalangan secara nyata di lapangan. Demikian presentasi review jurnal mengenai digital payment dari saya. Semoga rangkuman analisis ini bisa memberikan pemahaman baru bagi kita semua, terutama di bidang informatika dan perkembangan teknologi finansial. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.